Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya mengganggu Ya, sebelumnya. apa-apa. Bangga Pak, banyak sobat RSU Bogor yang penasaran ataupun ingin mengetahui bagaimana instalasi forensik ini Pak. Perkenalkan dulu Pak nih ke sobat RSU Bogor. Perkenalkan, nama saya Mukti. Saya di sini bekerja sebagai di bagian unit pemeriksaan jenazah. Oke ya Pak. Bapak Mukti ini kira-kira sudah berapa lama sih Pak bekerja di RSUD Bogor? Dari tahun 2015, kira-kira udah 2015 tahun lah. Oke nih Pak, di sini saya akan lebih lagi ngobrol sama Bapak, berbincang lebih dalam lagi. Baiknya kita sambil duduk aja nih Pak, biar lebih enak ya Pak. Oke nih Pak, kita langsung aja dulu Pak ya. Teman-teman dan sobat RSUD Bogor, di sini di samping saya sudah ditemani Bapak Mukti yang sudah dikenalkan tadi. Beliau sudah bekerja kurang lebih 5-7 tahun ya Pak ya di sini. Nah di sini juga kita akan mengobrol lebih dalam lagi mengenai instalasi forensik. Nah kurang lebih suasana yang ada di forensik ini seperti ini. Oke Pak, kita duduk aja Pak. Selama Bapak bekerja di RSUD Bogor ini, keseharian Bapak yang Bapak lakukan itu apa aja sih Pak? Ya, mungkin kita menunggu ada informasi dari ruangan ya. Kalau kita udah menunggu dari ruangan, ada diinformasikan ada yang meninggal. Kalau misalnya kita tanya dari keperawatannya, kalau udah misalnya udah beres administrasinya, udah surat-surat kematiannya udah beres, lalu kita jemput ke ruangan. Dari ruangan kita bawa ke bagian ruangan pemulasaran jenazah. Oh, jadi kurang lebihnya ketika ada pasien yang meninggal, dibawa ke ruangan ini untuk proses administrasi segala macam. Udah beres. Kalau udah sampai sini kita didata dulu ya. Didata dulu. Jenazahnya untuk apa, nama kayak nomor medeknya, alamat, diagnosanya, umurnya berapa. Nanti kalau udah beres, itu juga ada juga yang misalnya kalau keluarga misalnya ingin dirapikan di sini, ya kita rapikan di sini, jadi terima beres untuk langsung ke pemakaman gitu. Oh, jadi ada juga beberapa keluarga yang kan untuk dimandikan di sini, sehingga langsung dipulangkan dan disolatkan. Ada juga yang tidak langsung. Ya ada langsung ya, ada yang cuma transit aja gitu. Bapak kurang lebih 5-7 tahun, banyak juga ya Pak pengalaman bekerja. Alhamdulillah banyak juga. Nah nih Pak, mohon maaf nih Pak, saya akan bertanya lebih dalam lagi. Selama Bapak bekerja di sini, hal apa sih Pak ketika Bapak bersentuhan langsung ataupun melihat langsung kepada jenazah tersebut? Apakah itu proses pemandiannya atau proses bagaimana cara melayaninya? Hal apa sih Pak yang membuat Bapak sedih ketika mengurus ataupun melayani pasien jenazah tersebut? Ya kalau melihat sedih juga, kita kita juga sedihnya kalau kita juga mungkin akan seperti ini. Oh iya. Kalau mengurus itu ketika kita memandikan jenazah tersebut, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin kita yang dimandikan. Ini seperti itu kan Pak. Nah kurang lebih Pak, bagaimana keadaan jenazah ketika dimandikan? Mungkin Pak hal-hal ataupun pesan-pesan Bapak terhadap masyarakat apa sih Pak ketika Bapak mengambil pekerjaan ini? Kalau saya sih dengan mengambil pekerjaan ini ya, sebenarnya tugas mulia mungkin mengurus jenazah ya. Mengurus jenazah itu kan tugas mulia sekali, jarang-jarang orang yang mau gitu ya. Dan mungkin pahalanya cukup besar. Iya, pahalanya insya Allah. Bapak selama bekerja di sini juga, bagaimana sih Pak lingkungan RSUD Bogor? Alhamdulillah sih lingkungannya aman ya. Alhamdulillah. Dan bagaimana sih Pak ketika ada respon masyarakat mengenai pekerjaan Bapak? Apakah ada nggak sih Pak dari lingkungan Bapak nih ketika Bapak di rumah atau di mana? Ada nggak sih Pak hal-hal yang sering ditanyakan kepada Bapak ketika Bapak bekerja di RSUD Bogor ini? Ada juga sih waktu pas COVID tuh yang itu. Jadi gimana katanya takut, malah saya suka gak boleh kemana gitu waktu COVID itu ya. Jadi tapi saya mah jalankan tugas aja mulia ini kita. Ya itu emang risiko kita ya, kita jalani aja gitu ya. Ya betul. Nah teman-teman sekali lagi apapun pekerjaan kita sering menjalankan pekerjaan ya. Selama Bapak bekerja di RSUD Bogor ini di bagian instalasi forensik ini,
kurang lebih sih Pak selama 1 hari ataupun 1 bulan banyak nggak sih Pak yang meninggal di sini, ataupun 1 hari kurang lebih berapa pasien sih Pak? Kalau gini nggak bisa ditentukan juga ya. Kalau lagi banyak ya kalau lagi nggak ada sehari. Oh gitu ya. Nah Pak, pada saat waktu itu kan kita sedang mengalami di mana kita dampak yang cukup besar di Indonesia, yaitu adanya wabah COVID-19 ini Pak ya. Lagi genting-gentingnya nih Pak, COVID-19, adanya banyak orang yang terpapar juga, dan banyak juga setidaknya beberapa orang yang akhirnya terpapar dan akhirnya juga meninggal dunia nih Pak. Selama masa-masa itu sih Pak, banyak nggak sih Pak orang yang meninggal yang terjadi karena COVID ini? Banyak Pak, apalagi yang paling banyak itu bulan Juli yang tahun itu pemecah rekor yang paling banyak bulan Juli. Kalau yang tahun yang kemarin itu biasanya per 3 bulan itu, jangan 3 bulan itu banyak. Kalau bulan Juli itu sebulan aja udah hampir 200 lebih. 200 lebih? 200 lebih. Dalam 1 bulan? Satu bulan. Waktu Juli yang paling banyak itu. Kurang lebih yang meninggal gara-gara COVID ini Pak ya. Nah nih Pak, selama Bapak bekerja di sini, apa sih Pak suka dukanya bekerja di bagian instansi forensik ini? Ya kita yang pas kalau COVID itu sampai kewalahan Pak kita. Kewalahannya? Kita hampir banyak juga ya Pak ya? Banyak, soalnya hampir sehari waktu pas jualan juga hampir sehari itu 14 kita kewalahan. Tenaga kerja kita terbatas ya. Terbatas. Jadi kita kewalahan juga. Meninggal langsung ada yang 5 setiap hari teh. Sampai dari paginya 5, belum yang siangnya, belum yang malamnya. Kita hampir kewalahan kita Pak mengatasi pada saat COVID itu Pak ya. Nah, kurang lebih di ruang ini berapa orang sih Pak orangnya? Ada 5 orang. 5 orang ya Pak ya. Nah Pak, harapan Bapak nih, dan alhamdulillahnya juga sekarang COVID cukup melandai juga Pak ya, bahkan dipastikan insya Allah membaik nih Pak, ya, amin, khususnya di Kota Bogor ini. Ya. Harapan Bapak ketika COVID ini sudah selesai, untuk masyarakat luas ataupun pesan-pesan Bapak bagaimana sih Pak? Ya, untuk masyarakat luas ya tetap kita menjaga prokes ya, kita tetap memakai masker, untuk cuci tangan, untuk menjaga jarak ya. Kedepannya lagi ya untuk fasilitas di RSUD-nya mungkin lebih dikembangkan lagi ya. Untuk seperti proses pemandian jenazah dan lain-lain. Pak, boleh nggak Pak saya ajak untuk sedikit melihat aja nih Pak, tidak keseluruhan ya, untuk bagaimana sih Pak di ruangan ini? Ya, enggak. Ayo Pak. Ya. Oke nih teman-teman, di sini saya ditemani dengan Bapak Bukni untuk sekedar melihat bagaimana keadaan ruang instalasi forensik ini Pak ya. Oke. Ini gimana nih Pak? Mangga Pak jelaskan aja. Ini mungkin untuk tempat pendingin jenazah ya. Nanti kalau misalnya ada jenazah yang yang kecelakaan, kalau misalnya belum ada keluarganya, nanti kita disimpan di tempat lemari pendingin jenazah ini. Di sini ya Pak ya. Ini yang saya lihat putih-putih nih Pak. Apa nih Pak? Ini buat peti, buat jenazah yang putih ya. Nah, banyak juga kan masyarakat yang ingin tahu ini ada peti jenazah. Nah, teman-teman juga bisa dilihat di samping saya juga ini ada peti jenazah yang digunakan untuk pasien jenazah, dan di samping saya juga nih Pak, tempat apa nih Pak? Untuk memandikan jenazah yang non COVID ini. Yang non COVID ya, tentunya ini untuk pemandian jenazah, bisa dilihat ya. Mohon maaf kita tidak bisa membukanya karena ini merupakan privasi ya Pak ya. Nah, mungkin teman-teman segitu aja dari kita, khususnya dengan Bapak Bukni ini. Terima kasih nih Pak sudah nemenin saya untuk berbincang-bincang di ruang instalasi forensik ini Pak ya. Banyak juga yang bertanya atau banyak juga yang orang-orang penasaran, sudah saya jelaskan dan sudah saya sharekan kepada kalian mengenai ruang forensik ini Pak ya. Terima kasih ya. Oke, saya Gani Anggara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.